Educating city. Betul sekali. Betul sekali. Ini state of the art. Saya seneng. Tadi saya ngomong sama Romo Iwan. Ini saya seneng nih kalau kita diskusi itu ngobrol langsung, provocative, good questions itu selalu stimulating ideas. Kita selalu senang. Itu sebabnya kalau saya diwawancara Kak Hermin itu selalu menarik, karena dia selalu menyudutkan. Bukan menyudutkan mereka negatif. Dia memaksa kita untuk goes beyond the envelope, untuk berpikir lebih jauh. Beda antara education city and educating city. It's very different. Kalau kita bicara tentang educating city, itu adalah kota yang tidak terkungkung, kota yang terbuka, betul ya, Prof? Terbuka, yang interaksi, yang di situ ada proses interaksi is the core of education. Apa sih sebetulnya pendidikan itu? Pendidikan adalah interaksi antar manusia. Itulah pendidikan. Ketika terjadi interaksi, ada proses pembelajaran. Ada proses pembelajaran. Dan educating city adalah kota yang pelaku-pelaku di dalamnya itu punya kesempatan untuk berinteraksi dengan baik. Matur nuwun. Ini saya dapat suplai air jeruk hangat. Mohon maaf bagi yang lain nggak terima nih. I will explain later why. Saya tidak bisa membayangkan harus menjawab apa sama anak-anak saya nanti, Pak. 20-30 tahun lagi kalau anak-anak saya itu tanya, mereka manggil saya Abah. Abah, waktu Abah dipanggil untuk ikut ngurusin Jakarta, Abah kenapa tidak mau? Saya mau jawab apa, Pak? Oh, saya maunya kerja yang penuh tepuk tangan. Saya mau kerjanya di lingkungan pendidikan yang dipuji-puji semuanya, Pak. Yang nggak ada konflik, yang tidak ada tantangan, yang penuh dengan puji-pujian, jalan ramai, yang penuh dengan segala macam hingar-bingar. Saya katakan saya pilih ambil tanggung jawab, meskipun punya konsekuensi yang tidak besar. Tapi saya katakan pada mereka yang tidak kecil, saya katakan mereka, nak, ayahmu kalau dipanggil untuk tanggung jawab, ayahmu nggak akan mundur, ayahmu akan siap untuk mengatakan saya ingin tanggung jawab untuk republik ini. Saya mau tanggung jawab. Bawa misi apa? Pak, nanti kalau saya 1 tahun di hari akhir nanti, di akhirat saya, Pak, kita belum tahu ya nanti ke sana. Kalau kakek saya ketemu, saya tanya, Nis, kita generasi ini ikut bikin republik, kalian mau disuruh ikut ngurusi republik nggak mau ya? Maunya mikirin diri sendiri ya? Maunya mikiri kekayaan sendiri, mikiri keluarga saja ya? Anda nggak mau mikirin. Lalu kita ketemu orang-orang seperti Natsir, seperti Hatta, seperti yang menghibahkan semuanya buat republik. Terus kita mau bilang apa sama mereka? Mohon maaf ya, eranya berbeda. Gak bisa. Saya ambil. Karena itu pendekatannya. Kenapa saya jawab ini, Pak Dr. Paulus? Karena saya akan membawa pendekatan yang berbeda di Jakarta. Saya akan menjadikan ini exactly what you said. Educating city, yaitu membangun dengan gerakan, movement to develop Jakarta. Gerakan, bukan program. Kami tidak akan melakukan dengan program, kami akan melakukan dengan gerakan. Pemimpin menggerakkan. Bapak Ibu sekalian, republik ini dibangun dengan gerakan, bukan dibangun. Kalau republik ini dibangun pakai program, Pak, nggak bertahan, Pak. Coba bayangkan, kalau pendekatan program itu artinya apa? Semua dikerjakan oleh pemerintah, rakyat bayar pajak, rakyat nyoblos, rakyat menonton. Itu program. Kalau gerakan, maka rakyat bayar pajak, rakyat nyoblos, rakyat ikut berpartisipasi, kolaborasi. Loh, kalau kita pakai pendekatan program, peristiwa 10 November tidak terjadi, Pak. Rakyat Surabaya itu akan bilang, monggo silahkan Kementerian Pertahanan berperang lawan Belanda. Semoga menang. Kalau kalah kami kritik, kalau menang kami puji. Enggak, semuanya ikut terlibat. Jadi ketika kita bicara educating city, we are talking about getting everyone on board. Itu yang kami akan lakukan. Sebagai contoh, Pak, saya akan membuat program belajar jam 7 sampai jam 9 malam di Jakarta. Jam belajar di setiap kampung di seluruh Jakarta. Ini hari jam belajar bagi anak bekerja. Lalu siapa pertanyaan mengajari?
Saya akan panggil Pak, para mahasiswa, para profesional muda. Mari kita tanggung jawab ngurusi anak-anak di kampung-kampung itu. Bapak Ibu lihat Jalan Sudirman Tamrin. Belakangnya itu, Sudirman itu ada karet tengsin. Itu gedung tinggi Pak di depannya. Bapak datang ke belakang 200 meter di belakangnya. Di sana rasanya seperti 60-70 tahun di belakang kita. Oke? Yang saya akan lakukan apa? Saya akan panggil para pengurus gedung ini, semua CEO perusahaan itu. Saya akan katakan di belakang sana ada satu kelurahan, satu gedung ini tanggung jawab membangun kelurahan di tempat itu sampai semuanya maju ke depan. Oke. Semua akumulasi pengetahuan Anda sebagai manajer, sebagai profesional, bawa ke tempat yang nggak jauh-jauh. Datangi tempat itu, urusi tempat itu. Negara akan bangun. Saya siapkan tempat ruang belajarnya, saya siapkan ruang bacanya, tapi orangnya saya panggil semuanya untuk terlibat. This is a movement, that's not program. Kalau program apa yang dikerjakan Pak? APBD, rekrut orang, suruh ngerjain. Kita semua diam nggak terlibat. Pak, apa yang terjadi? Saya pernah kerjakan ini Pak, namanya kelas inspirasi. Saya coba di Jakarta, tahunnya 2011. Saya panggil para profesional muda, ayo ngajar 1 hari di kampung-kampung di Jakarta. Kampungnya kumuh-kumuh Pak. Apa yang terjadi? Sekali mereka ngajar ke situ, nggak pengen meninggalkan kampung itu lagi. Dia ketemu dengan anak-anak yang dia ingin membantu, ingin terlibat. Apa sih yang terjadi? Rasa ini loh Pak. Ini loh yang saya katakan, rasa itu muncul. Mereka terlibat. Kenapa? Bapak Ibu semua kita yang di sini. Simple questions, if I may ask. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, Bapak Ibu di mana semua? Di kampung, miskin semua lah. Kita semuanya juga miskin. Tapi apa yang terjadi? Begitu kita dibawa ke tempat ini lagi, kita akan sadar, saya mau angkat anak ini. Jadi, leadership yang ditawarkan adalah movement based leadership, not a programmatic approach leadership. Itu yang akan ditawarkan. Dan saya akan panggil semuanya Pak untuk terlibat. Pak, kalau udah dipanggil begitu Pak, nggak lihat agama Pak, nggak lihat agama, nggak lihat etnis. Saya beri contoh Pak. Indonesia mengajar. Ini contoh persis Pak. Indonesia mengajar deh. Saya bawa satu anak, direkrut perempuan, peranakan Tionghoa, lulusan ITB, IP-nya di atas 3,8. Sudah diterima beasiswa di Belanda. Asalnya Jakarta dari kota. Bapak lihat penampilannya langsung tahu this is truly Chinese. Baru lihat penampilannya. Tahu apa yang terjadi Pak? Kami kalau menempatkan orang random Pak, kami tempatkan dia di pegunungan Majene, Sulawesi Barat. 100% penduduknya muslim dan tidak pernah bertemu dengan penduduk non muslim. Oke, kira-kira tegangnya gimana itu Pak? Yang mau datang deg-degan, yang mau nampung deg-degan. Sama, satu kampung tuh musyawarah Pak. Siapa yang mau menerima? Semuanya bertanya, nanti kalau dia makannya babi gimana? Loh, ini pertanyaannya apa loh di lapangan loh? Nanti kalau makannya babi, terus nanti kalau dia ibadah gimana? Musyawarah Pak. Dan satu keluarga menyatakan kami mau terima dia, tinggal di rumah kami. Tinggallah anak itu di situ, tinggal di tempat situ. Apa yang terjadi Pak ketika tinggal di situ? Setelah 2 bulan anak ini di sana, perempuan ini Pak, dia diperlakukan, dicintai seakan-akan dia lahir dan besar di desa itu oleh seluruh penduduk tempat itu. Dan yang menarik Pak, yang menarik, kalau hari Minggu diboncengkan naik motor ke gereja Pak. Dan dia bilang dulu nggak ke gereja tiap minggu Pak. Sekarang malah dia jadi ke gereja tiap minggu. Karena sekampung, kalau di dalam Islam kan wajib sholat Jumat Pak. Dia dipandang wajib untuk minggu gereja, dianterin gantian Pak. Dan saya katakan, this is Pancasila not in the spoken languages, this is Pancasila in reality. Saya sambung pertanyaan yang ketiga, Pak, kenapa kata-kata itu penting? Karena cerita seperti ini yang membuat kita berubah. Republik ini tak lagi berkomunikasi, pemimpin tak lagi berbicara dengan rakyat, pemimpin tak lagi menyebarkan gagasan. Semua pendiri republik ini adalah pemimpin, dan semua pemimpin pendiri republik ini adalah pendidik. Cek itu semua. Semuanya pendidik. Benar nggak Remen? Cek. Semuanya adalah pendidik. Dan itu mengatakan bukan Anies Baswedan, yang mengatakan adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mengatakan bahwa setiap pendidik adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah pendidik.
Ketika visi itu tak lagi disebarkan terus, maka kita lupa ke arah mana republik ini berjalan, ke arah mana kota ini berjalan. That's why words is important, pikiran is important. Apa tadi? Pikiran, perkataan, perbuatan, gagasan, kata-kata, karya. Jadi kita sedang berhadapan, persis dikatakan Pak Dr. Paulus, dunia, Pak Paulus, sedang menghadapi era yang unik. Ini polarisasi dunia menurut saya akan berlangsung 2-3 dekade ke depan, mungkin lebih. Era perang dingin itu 5-4-5 dekade, Pak, ketika ada polar namanya blok barat dan timur. Sekarang kita sedang mengalami polarisasi. Kita kurang paham di Amerika bisa terjadi seperti sekarang ini, kan? Kita kan sulit paham, Pak. But the world is experiencing polarization. Tapi menurut saya siapa yang akan bisa menjaga ini? A few good men yang terus-menerus menjaga nilai kebenaran dan mengartikulasikan dengan cara-cara kebenaran. Ini yang nanti akan menjaga, termasuk di Jakarta. Termasuk di Jakarta. Orang-orang berani yang bisa mengekspresikan dengan bahasa modern, dengan cara yang tepat, dia yang akan menjaga kepancasilaan kita. Tapi dinamika ini akan jalan terus. Dinamika ini akan jalan terus, nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti begitu saja. Karena apa? Polarisasinya terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Jakarta. Bapak Ibu, bulan Agustus kemarin, majalah Time, covernya, kenapa internet menjadi tempat hate. Cover majalah Time. Jadi kalau kita di Jakarta buka sosmed, rasanya kok kayak orang perang di sosmed. Itu bukan hanya di Jakarta, di seluruh dunia. Tapi saya percaya fase ini akan terlewati, Pak. Fase ini terlewati. Kenapa? Karena masih ada orang-orang baik, Pak. Seperti, ya mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini yang akan menjaga itu semua. Jadi saya akan menjadikan, berikhtiar nih, Pak, membuat kota ini menjadi educating city, karena semua berinteraksi.